Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ekosistem terumbu karang bersama teman saya yaitu Yona Cecilia Octaviani Manurung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yona. Kepada Yona dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Anissa. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik ekosistem terumbu karang. Yang pertama, karakteristiknya yaitu temperatur yang tinggi, di mana laut yang memiliki terumbu karang biasanya memiliki temperatur lebih dari 20 derajat Celcius atau rata-rata suhu airnya itu 28 sampai 29 derajat Celcius. Lalu ada kadar garam, di mana presentasi salinitas air yang baik bagi kehidupan terumbu karang, yakni dari 30% sampai 35%. Hal tersebut berhubungan dengan pembentukan kapur oleh koral dan alga. Nah, selanjutnya ada substrat. Substrat yang keras ini sangat tepat untuk larva karang yang menempel dan tumbuh. Lalu ada gelombang, di mana gelombang ini memberikan pasokan air yang segar, oksigen, plankton, dan membantunya menghalangi terjadinya pengendapan pada koloni atau polip karang. Lalu ada cahaya dan kedalaman. Cahaya matahari ini merupakan faktor paling penting dalam pertumbuhan terumbu karang, karena zooxanthellae menggunakannya dalam proses fotosintesis. Umumnya terumbu karang ini hidup di kedalaman 25 meter dengan intensitas cahaya dari 15 sampai 20%. Nah, arus ini membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan zooxanthellae. Ada sedimen, di mana sedimen ini faktor pembatas yang berpotensial terhadap persebaran ekosistem terumbu karang. Lalu ada kecerahan. Kecerahan ini berhubungan dengan tingkat penetrasi yang memicu produktivitas ekosistem. Lalu sini saya akan menjelaskan jenis dan tipe terumbu karang. Berdasarkan proses pembentukan, lokasi, proses geologi, dan adanya perubahan air laut, terumbu karang dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu atoll, ringing fresh, dan patch reef. Nah, di mana atoll ini terumbu karangnya yang berkembang di pulau vulkanik, di mana terumbu ini tumbuh dan berkembang dari tepi pulau dan kemudian membentuk lingkaran yang mengelilingi pulau. Kemudian secara perlahan terlihat terpisah dari pulau karena tenggelamnya pulau. Lalu ada ringing reef, di mana terumbu karang yang terbentuk di tepi-tepi pulau atau benua yang tumbuh sejajar dengan benua, atau pulau yang terpisah jauh oleh adanya lautan dalam. Lalu ada patch reef, di mana patch reef ini karang gosong atau merupakan terumbu karang yang tumbuh di paparan benua atau pulau dalam proses pembentukan mencapai permukaan laut. Nah, menurut Ongkoso, tahun 1988 terdapat 6 bentuk pertumbuhan karang, yaitu ada tipe bercabang atau branching, tipe padat atau massif, ada tipe kerak atau encrusting, lalu ada tipe meja atau tabulate, ada juga tipe daun atau foliose. Nah, yang terakhir tipe jamur atau mushroom. Berdasarkan pertumbuhan karang dan jenisnya, pengelompokan pembentukan karang dalam dua bentuk utama, yaitu ada acropora sama non-acropora. Di mana acropora ini ciri utamanya yaitu letak koralit yang berbeda pada sisi radial dan aksial dari karang. Yang kedua ada non-acropora, di mana koralit hanya ditemukan pada sisi radial saja. Berikut bentuk pertumbuhan dan gambarannya. Yang pertama ada digiet atau asidi begini, lalu ada tubular. Bentuknya tubular ini seperti piringan, kalau yang digiet ini seperti ada tajam-tajam seperti itu ya. Lalu ada encrusting, di sini ada submassive, ada branching atau percabangan, dan ada submassive juga. Lalu di sini ada mushroom, dia seperti bentuk jamur. Di sini ada heliopora, ada meliopora, dan tubipora. Di sini ada karang non-acropora atau
MA. Nah, di sini branching, ada foliose, encrusting, dan massive. Berikutnya, interaksi biota ekosistem terumbu karang akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Anissa Nurjanah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Yona. Selanjutnya yaitu interaksi biota ekosistem terumbu karang. Interaksi yang terjadi di ekosistem terumbu karang. Secara umum, interaksi yang terjadi di ekosistem terumbu karang ada dua yang terbagi atas. Yang pertama yaitu interaksi yang sifatnya kompleks, karena melibatkan biota dari berbagai spesies dan tingkatan trofik. Mekanisme lain untuk mengkaji interaksi antar biota yang hidup di ekosistem terumbu karang adalah melalui jaring makanan. Yang kedua yaitu interaksi yang sifatnya sederhana, karena hanya melibatkan dua jenis biota, spesies yang sama atau berbeda. Berikut adalah aspek dari interaksi yang sederhana. Pemangsaan. Pemangsaan oleh predatornya yang dilakukan oleh fauna. Kemudian grazing, yaitu pengendalian invasi ruang alga melalui konsumsi ikan herbivore. Selanjutnya persaingan. Ada dua, yang pertama persaingan memperoleh ruang dan persaingan memperoleh makanan. Kemudian ada komensalisme, yaitu simbiosis yang terjadi antar dua organisme. Salah satu organisme mendapat keuntungan dan organisme yang satu tidak mendapatkan apa-apa. Dan yang terakhir yaitu mutualisme, merupakan hubungan erat antara karang batu dengan zooxantel. Yang kedua yaitu interaksi makanan di ekosistem terumbu karang. Secara garis besar, tingkat trofik dalam jejaring makanan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok produsen yang bersifat autotrof, karena dapat memanfaatkan energi matahari sehingga dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu komponen konsumen yang tidak dapat mengasimilasi bahan makanan dan oksigen secara mandiri, atau disebut juga dengan heterotrof. Yang ketiga yaitu asosiasi fauna penghuni terumbu karang. Ada Avertebrata. Bintang laut merupakan omnivor yang memakan apa saja, mulai dari spons, teritip, keong, dan kerang. Echinodermata merupakan penghuni perairan dangkal dan umumnya di terumbu karang dan padang lamun. Kemudian moluska mempunyai peran penting karena menyumbangkan cukup banyak kapur kepada ekosistem terumbu karang dan menjadi dasar perdagangan besar cangkang hias. Next. Nah, selanjutnya ada ikan karang. Bisa dilihat jenis-jenis ikan ekonomis di perairan karang Kepulauan Karimun Jawa Tengah. Kemudian ikan karang ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu ikan target, yaitu ikan-ikan yang dikenal nelayan sebagai ikan konsumsi. Yang kedua yaitu kelompok jenis indikator yang digunakan sebagai kondisi kesehatan bagi terumbu karang. Yang ketiga yaitu kelompok ikan yang berperan sebagai rantai makanan. Kemudian ada reptil. Hanya ada dua kelompok reptil di ekosistem terumbu karang, yaitu ular dan penyu. Kedua kelompok ini terancam punah karena ular ditangkap untuk diambil kulitnya dan penyu terutama untuk telur dan cangkangnya. Selanjutnya yaitu adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Terumbu karang kebanyakan memiliki ukuran yang kecil agar dapat dengan mudah melakukan mobilisasi dan berlindung dari hempasan ombak, serangan predator, dan seretan arus. Yang kedua yaitu adaptasi tingkah laku. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil dari ikan-ikan pemangsa yang lebih besar. Hewan karang memiliki dua cara untuk mendapatkan makanan, yaitu yang pertama menangkap zooplankton yang melayang dalam air, dan yang kedua yaitu menerima hasil fotosintesis dari zooxantel. Kemudian ada adaptasi fisiologi.
adanya pengaruh garam terhadap ekosistem terumbu karang dan organisme, arus dan gelombang dapat menetralisasi kandungan yang berlebihan pada terumbu karang. Kemudian adaptasi yang terakhir yaitu adaptasi anatomi. Anatomi dan struktur hewan karang biasanya hidup dengan cara membentuk koloni, tetapi ada juga yang hidup secara soliter. Suatu koloni dapat mencapai ribuan individu yang berupa polip. Selanjutnya, menerapkan teknik transplantasi terumbu karang. Transplantasi terumbu karang merupakan salah satu metode budidaya karang dengan memotong sebagian dari koloni karang tertentu untuk ditanam di tempat yang baru. Transplantasi karang pada prinsipnya adalah memotong cabang karang dari karang hidup lalu ditanam pada suatu daerah tertentu. Next. Kemudian, cara melestarikan terumbu karang. Melestarikan terumbu karang. Identifikasi sumber karang dengan fragmen karang yang terlepas karena proses alami, yaitu karena badai atau arus yang kuat, kemudian fragmen karang yang diambil dari donor koloni karang. Kemudian metode transplantasi. Yang pertama, keberhasilan ditentukan oleh spesies karangnya. Yang kedua, transplant tidak dikaitkan dengan substrat. Yang ketiga, transplant ditanam pada lubang terumbu. Yang keempat, transplant diikat pada substrat semen. Dan yang kelima, transplant diikat pada kabel. Selanjutnya, pengawasan dan pemeliharaan. Yang pertama, memperhatikan karang dapat bertahan atau tidak. Yang kedua, memperhatikan tingkat pertumbuhan dan kematian karang. Yang ketiga, mengawasi pengikatan struktur atau substrat. Yang keempat, memperhatikan kualitas karang. Yang kelima, penempelan kembali bibit yang terlepas. Keenam, menghilangkan gangguan seperti sampah. Dan yang ketujuh, yaitu menghilangkan predator. Kemudian, pembiakan terumbu karang dilakukan dengan cara ex situ maupun in situ. Nah, ex situ ini adalah pengembangbiakan yang dilakukan di daratan untuk memenuhi karang di bidang perdagangan. Kemudian, pembiakan dengan cara in situ adalah pengembangbiakan karang yang dilakukan di ekosistem buatan seperti akuarium. Selanjutnya ada metode pemetaan terumbu karang. Metode yang umum yang pertama, metode transek garis. Untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, mati, bentuk substrat seperti pasir dan lumpur, alga, dan keberadaan biota lain. Yang kedua yaitu metode transek kuadrat. Untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Yang ketiga ada metode Mantato. Untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bentuk yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Dan yang keempat, ada metode transek sabuk. Untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum tertentu. Oke, baik. Cukup sekian materi tentang ekosistem terumbu karang. Dilanjutkan ke materi selanjutnya. Lanisa Nurjana, dipersilahkan untuk share screen. Selanjutnya yaitu materi mengenai pengelolaan sumber daya ekosistem pesisir. Nah, yang pertama ada konsep tentang pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Konsep pengelolaan wilayah pesisir fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri. Inti dari konsep pengelolaan wilayah adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi, dan sistem sosial.
Pesisir terpadu atau P2T adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan wilayah, serta sumber daya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu didefinisikan sebagai proses dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan pemerintah dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan pengelolaan, serta kepentingan sektoral, masyarakat umum, dan menyiapkan dan melaksanakan suatu rencana terpadu untuk perlindungan dan pengembangan sumber daya dan ekosistem pesisir menurut DESAM tahun 1996. Kemudian tujuan dari pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu menurut DESAM adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang tergantung pada sumber daya wilayah pesisir dan pada saat bersamaan menjamin keanekaragaman biologis dan produktivitas ekosistem wilayah pesisir. Kemudian, arti terpadu dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu. Yang pertama yaitu terpadu antar sektor, yang kedua terpadu antar ekosistem atau ruang, darat, dan air di wilayah pesisir, yang ketiga terpadu antar tingkatan pemerintahan, yang keempat terpadu antar disiplin ilmu pengelolaan, dan yang kelima yaitu terpadu antar bangsa, internasional, dan politik. Selanjutnya ada dampak kegiatan masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir. Penyebab kerusakan lingkungan di wilayah lebih didominasi oleh pencemaran minyak, sampah, dan lainnya, abrasi pantai, kerusakan mangrove, dan terumbu karang. Dengan demikian, aktivitas manusialah yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut. Dampak dari kerusakan lingkungan di wilayah pesisir sebagian besar akan berdampak pada aktivitas manusia dan lingkungan, seperti rusaknya biota laut, terancamnya pemukiman nelayan, terancamnya mata pencaharian nelayan, dan sebagainya. Kerusakan ekosistem pantai selalu diikuti dengan permasalahan-permasalahan lingkungan. Di antaranya dapat terjadi abrasi pantai, banjir, sedimentasi, menurunnya produktivitas perikanan, hingga terjadinya kehilangan beberapa pulau kecil. Kerusakan ekosistem pantai pada akhirnya menyebabkan degradasi ekosistem wilayah pesisir. Selanjutnya, kegiatan manusia yang dapat menggambarkan terjadinya degradasi. Yang pertama yaitu pembukaan hutan mangrove untuk dijadikan tambak udang dan kayunya dijadikan sebagai bahan bangunan. Dapat dilihat seperti gambar yang ditunjuk. Bermasalah terhadap regenerasi hutan, kemudian juga dapat menyebabkan terhambatnya proses suksesi hutan mangrove. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya abrasi dan hilangnya beberapa ekosistem pulau. Yang kedua yaitu penggunaan sampah plastik. Penggunaan plastik, kaleng, pestisida, bahan bakar untuk kebutuhan aktivitas manusia. Secara singkat, bahwa sumber utama pencemaran pesisir terdiri dari 3 jenis kegiatan, yaitu kegiatan di industri, seperti pertambangan timah dan minyak, angkutan laut, dan pariwisata hari, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian. Yang ketiga yaitu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang berlimpah, banyak nelayan yang menggunakan bahan peledak dan alat tangkap yang merusak sehingga dapat menyebabkan kelangkaan atau kerusakan ekosistem. Yang keempat yaitu konflik pemanfaatan ruang. Penyebab utamanya adalah belum adanya aturan yang jelas, baik dari segi hukum maupun substansi mengenai penataan ruang wilayah, pesisir, dan lautan.
Selanjutnya, dampak yang terjadi akibat degradasi ekosistem pantai. Yang pertama yaitu terjadinya abrasi, kedua pencemaran pantai, ketiga kematian sumber daya hayati, dan yang keempat kerusakan mangrove dan terumbu karang. Selanjutnya yaitu evaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan pesisir yang akan dijelaskan oleh Yona Cecilia. Kepada Yona dipersilahkan. Oke, terima kasih Anissa. Sekarang saya akan menjelaskan evaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan pada kawasan pesisir. Kebijakan kelautan memiliki karakteristiknya lebih bernuansa lokal yang dirumuskan melalui mekanisme desentralisasi atau otonomi daerah. Yang kedua, peranan aparat birokrasi yang bersih dan berwibawa dalam konteks ini yang sangat penting. Lalu berlakunya UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 25 tahun 1999 serta PP nomor 25 tahun 2000 yang secara bertahap akan mengubah sistem pembangunan yang berlaku selama ini hingga akan memberikan kewenangan yang luas, nyata, demokratis, dan bertanggung jawab kepada daerah dalam pengaturan pembagian sumber daya nasional serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang keempat ada kebijakan pembangunan kelautan yang menetapkan daerah dan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya, dan mereka akan mendapatkan pembagian dana pembangunan yang lebih besar berdasarkan pengaturan fisikal yang baru. Lalu ada proses yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat menciptakan rasa memiliki masyarakat terhadap sumber daya kelautan, menyediakan peluang bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan meningkatkan transparansi dalam pengalokasian ruang dan sumber daya bagi semua stakeholder. Lalu, kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut, serta adanya penundaan dalam penetapan sistem yang memadai dapat menciptakan eksploitasi sumber daya alam secara bebas hanya untuk memacu penghasilan daerah. Lalu, berikut ini adalah kebijakan di Provinsi Lampung. Menurut Anwar dan Syakira tahun 2020, kebijakan pemerintah Provinsi Lampung terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir masih disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara. Disharmoni tersebut dapat menimbulkan dampak dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, diantaranya yang pertama, tumpang tindihnya peraturan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir. Lalu yang kedua, kesengajaan dalam pembentukan dan pemanfaatan sumber daya pesisir yang berpotensi menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir, terbatasnya akses masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan kawasan pesisir Lampung sehingga menimbulkan pengelolaan yang tidak optimal dan tidak terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat setempat. Baik, sekian. Terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yona. Sekian penjelasan mengenai materi pengelolaan wilayah pesisir dan ekosistem terumbu karang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anissa.